4 trik bekerja cepat dengan Microsoft Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya Cak Tuton. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik bekerja cepat dengan Microsoft Word. Ada 4 teman-teman ya. Yang pertama adalah margin. Kemudian yang kedua adalah split, teman-teman ya, split. Yang ketiga bullet and numbering. Kemudian yang keempat adalah tabel tanda tangan, teman-teman ya, tabel tanda tangan. Pertama-tama teman-teman, kita trik yang pertama dulu. Kita buka Microsoft Word-nya. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Kita trik yang pertama teman itu adalah margin. Margin itu apa margin, teman-teman? Margin itu adalah batas tulisan ya, di bagian sisi kiri, sisi atas, sisi kanan ataupun sisi bawah. Itu adalah margin, teman-teman. Batas margin itu. Margin ini sangat penting, teman-teman. Sebelum kita memulai pekerjaan kita, maka kita harus mengatur terlebih dahulu batas dan ketentuan yang sudah diberikan oleh dosen ataupun guru gitu ya. Maka jangan diabaikan, teman. Kita pertama-tama sebelum bekerja itu harus mengatur margin terlebih dahulu. Caranya silahkan teman-teman masuk ke bagian page layout ya. Kemudian setelah page layout kita langsung ke margin. Silahkan teman-teman, margin itu pilih bagian paling bawah itu, teman-teman. Ini nanti akan muncul tabel seperti ini. Itu ada 4 teman-teman ya. Bagian top, kemudian bagian right, bagian button, kemudian left dan juga right. Top, button, kemudian left dan juga right. Itu top itu atas, kemudian left itu kiri, button itu bawah, kemudian right itu adalah kanan. Misalkan teman-teman ya, itu 3-3-4-3 teman-teman ya, 3-3-4-3, berarti 4-nya itu adalah left ya teman-teman ya. Kita coba dulu untuk mengatur marginnya sebelum kita memulai pekerjaan kita. Bagian top itu 3 teman-teman, kemudian bagian button itu juga 3, bagian left itu juga 4, sedangkan right itu juga 3. Jadi aturannya adalah 3-3-4-3. Setelah selesai teman-teman, seperti ini sudah diatur batas tulisannya atau marginnya. Silahkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah mengatur kertas, teman-teman ya. Pilihan kertas itu apakah folio, A4 atau A3. Silahkan teman-teman menuju ke langkah yang kedua itu untuk mengatur kertas itu bagian paper. Teman-teman, kalau teman-teman itu membuka Microsoft Word, maka nanti akan secara otomatis itu akan muncul A4. Microsoft Word yang tampil di laptop kita itu ataupun di komputer itu otomatis akan muncul kertas A4, teman-teman. Makanya teman-teman, kalau misalkan ada tugas yang harus memakai kertas folio, maka teman-teman harus mengatur margin kemudian papernya. Caranya adalah silahkan teman-teman, kalau misalkan folio yang harus kita pakai, silahkan itu pilih teman kertas legal terlebih dahulu, kemudian itu weight dan juga ada height. Ada 2 teman-teman ya, ada weight itu lebar, sedangkan height itu adalah tinggi, teman-teman. Sedangkan height itu adalah weight itu kita kasih 21, sedangkan height-nya kita kasih 33. Nah ini teman-teman hasilnya. Jadi batas tulisannya itu bagian kiri itu 4, bagian atas, kanan sama bawah itu 3. Kemudian teman-teman, trik yang kedua di Microsoft Word. Trik yang kedua adalah split. Apa split itu? Split itu adalah untuk memisahkan jendela Microsoft Word yang kita buka, teman-teman. Itu fungsinya itu untuk mempermudah
mencari tag atau tulisan yang mau digandakan atau di copy. Kita buka teman-teman, contohnya seperti ini teman-teman ya. Saya punya proposal seperti ini. Saya akan bagi teman-teman ya, saya akan bagi ini dalam satu jendela ini kita bagi dua, itu namanya split. Teman-teman silahkan, caranya silahkan teman-teman ke bagian view, arahkan kursornya itu ke bagian view ya, seperti ini. Kemudian pilih split teman-teman ya, seperti ini. Silahkan ditarik, dibagi dua, kemudian setelah pas posisinya kita lepaskan. Nah ini teman-teman ya, jadi dalam satu jendela itu dibagi dua, itu namanya split teman-teman. Fungsinya adalah untuk mempermudah atau mengcopy tag atau menyalin tag ke bagian bawah. Jadi ini kalau misalkan dalam satu file itu berisi 100 halaman, dan dimana di halaman satu itu ada beberapa tag atau tulisan yang harus di copy dan dipindahkan ke halaman 85, jadi caranya seperti itu teman-teman. Di bagian atas silahkan pilih halaman 1, di bagian bawahnya kita pilih halaman 85. Itu cara teman-teman untuk mempermudah pencarian atau membuka atau mengcopy tag teman-teman ya, itu. Jadi caranya. Nah, kalau kursor itu diarahkan ke bagian bawah, maka yang bagian bawah itu akan bergerak. Kalau kursor itu diarahkan ke jendela atas, maka yang jendela atas itu yang akan bergerak atau bergeser itu teman-teman. Contohnya seperti ini, saya akan copy teman-teman ini ya. Ini contohnya undang-undang kita copy. Mau diletakkan di mana? Teman-teman tidak usah lagi menggeser atau men-scroll ke bawah dengan lama ya, tinggal men-split aja seperti ini. Kita letakkan contohnya di sini. Itu kita letakkan di sini. Nah, teman-teman tinggal copy saja. Tinggal paste di halaman berikutnya itu. Jadi tidak harus seperti ini teman-teman. Itu kalau tidak di split lah, cara pencarinya sangat lama seperti ini teman. Itu kalau tidak dibagi ya, masih harus ada. Makanya kita bagi dulu, split seperti ini. Tuh teman-teman ya. Trik yang kedua adalah men-split atau membagi jendela Microsoft Word menjadi dua. Kemudian teman-teman, cara yang ketiga, trik yang ketiga adalah bullet and numbering. Bullet and numbering itu. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Teman-teman, fungsinya bullet and numbering itu adalah untuk mempermudah editing ya. Untuk mempermudah editing atau tulisan yang sudah kita ketik kemudian mau dirapikan. Jadi itu fungsinya bullet and numbering itu adalah untuk mempermudah. Jadi kalau memberikan nomor atau nomor urut berhuruf abjad, jangan memakai manual teman-teman ya. Nah, seperti ini contohnya. Itu kan diketik. Ini namanya bullet and numbering secara manual. Diketik memakai keyboard biasa. Diketik seperti ini. Itu memakai cara yang manual. Memakai cara yang manual seperti ini teman-teman itu. Jadi nanti ini kalau misalnya ada mau dirapikan, itu sangat amburadul teman-teman ya, kacau tulisannya, tidak rapi ya kalau ketika diperbaiki itu. Nah, teman-teman tidak perlu memakai cara yang manual itu. Caranya yang paling tepat, yang paling bagus adalah memakai bullet and numbering. Caranya teman-teman, silahkan di bagian keyboard itu tekan kontrol kemudian O, kemudian kontrol PO, kontrol ON,
Kontrol ON, kontrol, kemudian tekan O dan juga N, kontrol N. Nanti akan muncul dialog seperti ini teman-teman, tabel dialog seperti ini. Silahkan teman-teman pilih mau yang mana itu, apakah mau yang bullet atau yang numbering. Contohnya kalau yang bullet seperti ini teman, tanda, kemudian kita kasih tanda miring, kemudian letakkan kursor itu di bagian depan, di depan garis miring, kemudian enter seperti ini teman-teman ya, enter seperti itu. Untuk menambah bulletnya, teman-teman tinggal masukkan angka atau tulisan atau kalimat di bagian bullet itu yang sudah dibuat itu caranya teman-teman ya. Tuh ya, contoh yang numbering teman-teman, kontrol O dan N. Caranya sama dengan yang tadi itu, kontrol O N, kontrol O N di bagian keyboard itu teman-teman. Kita coba yang numbering itu, kita pilih numbering, kemudian ketikkan itu seperti ini teman-teman. Caranya sama dengan yang tadi itu. Kita setelah numbernya dipilih, kemudian silahkan ketik garis miring, kemudian letakkan kursor itu di depan garis miring dan terus itu enter. Setelah itu bertambah 1 sampai angka 6. Setelah dirasa cukup, maka teman-teman tinggal memasukkan kalimat atau tag yang mau diketik gitu teman-teman. Caranya ya, cara seperti ini teman-teman itu akan mempermudah merapikan file kita ya. Jadi kalau diedit itu atau dirapikan itu sangat mudah untuk mengaturnya itu. Berbeda dengan yang manual itu. Kalau manual itu ketika dirapikan tulisannya itu sangat sulit sekali untuk menjadi bagus teman-teman. Itu caranya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, kita masuk ke bagian tabel tanda tangan. Masuk ke tabel tanda tangan. Mungkin teman-teman pernah membuat tanda tangan itu antara bendahara dan juga sekretaris, antara kepala juga bendahara, mungkin itu tidak rapi. Teman-teman harus memakai tabel untuk merapikan posisi pihak pertama dan pihak kedua. Cara seperti ini teman-teman. Silahkan masuk ke insert, kemudian pilih tabel, nanti akan muncul tabel seperti ini. Kita pilih 3 saja, 3 tabel. Di bagian tengah itu kita kasih tulisan mengetahui. Di sebelah kiri atau di sebelah kanan kita tulis pihak kedua, pihak kedua. Setelah itu kita ketik namanya, nama pihak kedua atau yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai kita geser ke bagian sebelah kiri yang pihak ke-1. Pihak ke-1 kita ketik atau pihak pertama, kemudian nama pihak pertama. Nah ini teman-teman ya, itu jadi itu hasilnya itu rapi teman-teman, sangat cocok antara pihak pertama dan juga pihak kedua. Itu garisnya itu sama, batasnya juga sama itu. Kemudian setelah selesai teman-teman tinggal menghilangkan garisnya. Kita blok dulu, kemudian masuk ke home. Setelah masuk home tampil, kita langsung ke ini teman, klik kemudian pilih yang no border, pilih yang no border. Nah, nanti itu tekan tabelnya akan hilang teman-teman. Jadi itu membuat tabel tanda tangan tampilannya sangat bagus teman-teman, itu cocok, artinya rapi itu teman-teman ya, cara membuat tabel tanda tangan supaya kelihatan rapi dan tabelnya itu bisa dihilangkan garisnya itu.
Oke teman-teman, semoga tayangan ini bermanfaat. Silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ketemu lagi di trik berikutnya tentang Microsoft Word.